langsung share screen dulu. Hmm, mana materiku ini? Oke. Share. Oke, saya kiranya seharusnya sudah terlihat di. Udah, Pak. Ya, Pak. Oke, saya suatu sejak ini karena ini tidak kelihatan. Oke, ya. Jadi melanjutkan cerita kita beberapa minggu yang lalu. eh Seharusnya ini sudah jadi tahap akhir dalam penyusunan dokumen AMDAL, yaitu rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Jadi semua daftar kegiatan yang punya dokumen AMDAL terakhirnya pasti menyusun ini rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Nah, kira-kira begitu. Ini sepertinya harus diganti dulu. Nah, ya. eh Ini deskripsi mata kuliah, ini seperti kemarin. Nah, capaian pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan kalian sudah memahami bagaimana itu rencana pengelolaan dan rencana pemantauan. Oke, nanti saya kasih lihat contohnya. Oke. Nah, ini kira-kira yang tidak berhenti saya bosan-bosan memperlihatkan kepada kalian bagaimana sebenarnya konsep dasar dalam pengelolaan dampak lingkungan di penyusunan dokumen AMDAL. Jadi di AMDAL itu em, di sini kita memperoleh kemarin daftar dampak yang mungkin terjadi, kemudian kondisi lingkungan yang akan terganggu, kemudian kita perkirakan bagaimana besarnya dampak yang akan timbul. Dari sini kita merencanakan pengelolaan dari dampak yang terjadi serta merencanakan pemantauan dari dampak yang terjadi. Jadi misalnya contohnya yang selalu saya ambil contoh kalau gedung itu adalah getaran ketika pemancangan. Jadi kita sudah identifikasi dari awal bahwa akan terjadi getaran ketika kita menggunakan hydraulic jack atau jacking pile misalnya. Dari sini kondisi lingkungannya berapa rumah yang kemungkinan terganggu. Dari situ kita perkirakan radius getarannya bagaimana. Nah, dari situ biasanya muncul rencana pengelolaan lingkungan yang harus kita lakukan dengan getaran tersebut. Jadi misalnya kalau ada potensi kerusakan bangunan karena getaran yang terjadi, pengelolaannya misalnya sudah diidentifikasi dari awal rumah-rumah mana yang kemungkinan terganggu, kemudian sudah bisa dibuatkan rencana pengelolaannya, apa yang dilakukan dengan rumah yang rusak atau retak tersebut, misalnya memperbaiki kah atau mengganti. Kemudian itu sudah ditulis biasa di rencana pengelolaan siapa yang bertanggung jawab, apakah kontraktor kah atau si pemilik gedung. Nah, dari rencana pengelolaan yang sudah kita lakukan itu biasanya ada namanya rencana pemantauan. Di situ kita memantau seberapa efektifkah pengelolaan yang sudah kita lakukan. Jadi misalnya perbaikan rumah tadi karena getaran ya kita pantau 10 rumah yang diperbaiki atau cuma dua yang diperbaiki kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi catatan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan ini tidak pernah lepas dari batas wilayah studi kita. Jadi selalu berada di dalam batas wilayah studi. Tidak mungkin kegiatannya misalnya di Tamalan Rea, tapi pengelolaannya di Birengkanaya, Anda mungkin. Tidak mungkin di Sudiang, tidak mungkin rumahnya di BTP, tapi pengelolaannya di Sudiang misalnya, tidak mungkin seperti itu. Nah, jadi apakah itu RKL? Eh, RKL ini adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa pakai K? Karena dia pakai kata dasar dari pengelolaan,
rencana kelola lingkungan. Jadi dia adalah upaya untuk menangani dampak yang ditimbulkan. Jadi dari sini kata kuncinya menangani. Kemudian fungsi-fungsinya ini kalian mungkin bisa baca nanti, tapi secara umum rencana pengelolaan lingkungan itu fungsinya untuk meminimalisir dampak, kemudian mengontrol SDA, menjamin keberlanjutan. Yang terakhir ini mencegah pencemaran dan perusakan. Yang terakhir em, ketaatan terhadap pelaksanaan dan sebagainya. Jadi dia fungsinya kira-kira seperti itu. Pada dasarnya, dalam menyiapkan rencana pengelolaan lingkungan dalam sebuah proyek, ada tiga tahapan yang harus kita eh, lakukan. Jadi, bagaimana caranya kita menghindari? Kalau tidak bisa dihindari, meminimalisir. Kalau tidak bisa, baru kita menangani. Jadi, mulai dari atas dulu ini, menghindari dulu. Jadi, kalau tidak bisa dihindari, meminimalisir, kemudian baru menangani. Nah, penanganan ini kalau contoh getaran yang tadi ya, contohnya seperti kompensasi, ganti rugi, dan sebagainya. Kalau menghindari, eh, apakah bisa dilaksanakan atau apakah ada alternatif? Dalam posisi getaran tadi, bisa saja di rencana pengelolaannya kita mengubah metode pelaksanaan tiang pancang. Jadi awalnya kita rencanakan bore pile misalnya, karena getarannya terlalu besar, ada gangguan bangunan di sekitarnya, bisa saja kita pakai hydraulic jack yang minim getaran, kira-kira seperti itu. Itu bisa diusulkan di rencana pengelolaan. Kalau contoh dari meminimalisir misalnya ya mengurangi atau mengubah proses atau mengubah desain, bisa saja seperti itu. Nah, kemudian lingkup pengelolaan lingkungan hidup itu pada dasarnya dia menghindari dan mencegah, kemudian menanggulangi, meningkatkan. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Eh, dampak dari sebuah proyek itu kan tidak semuanya negatif, ada dampak positif juga. Misalnya peningkatan kesempatan kerja, yang semuanya yang rata-rata biasanya berhubungan dengan ekonomi, peningkatan kesempatan berusaha. Jadi kalau ada rumah sakit baru biasanya tumbuh lagi apotik atau rumah makan di sekitarnya. Di kampus 2 sudah mulai kelihatan itu, jadi sudah mulai banyak usaha-usaha kos-kosan kayaknya di kampus 2 sana di belakang BTP. Nah, biasanya kalau kita menyusun rencana pengelolaan, bagaimana kita meningkatkan dampak positif yang mungkin akan terjadi tersebut. Jadi bisa saja misalnya diusulkan membuka kantin di dalam kampus untuk melibatkan UMKM dan sebagainya. Jadi kaitannya dengan ekonomi. Kemudian dampak positif yang timbul tersebut eh, diupayakan akan selalu ada selama umur proyek. Kemudian terkait dengan negatif, eh, dampak negatif itu pasti akan terjadi. Jadi dia sulit untuk dihindari biasanya. Seperti kalau kalau kalian ke kampus 2 sekarang debu itu kemana-mana. Nah, apa yang harus dilakukan? Eh, Bagaimana cara kita untuk meminimalisir dampak seperti itu? Jadi kalau di proyek biasa ada pemagaran di sekeliling, membuat kanal di samping sungai itu karena biayanya besar. Makanya ada salah satu saya lakukan di seluruh tahapan proyek, mulai dari proses sebelum konstruksi, bahkan sebelum konstruksi biasanya kita sudah memantau, terutama kalau ada pengadaan lahan. Jadi
Biasanya konflik sosial di situ banyak terjadi. Kemudian di tahap konstruksi kita juga melakukan pemantauan perubahan lingkungan yang terjadi, biasanya seperti itu. Kemudian di tahap operasional project. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita melakukan pengumpulan data lingkungan secara sistematis. Nah, ini ada yang pengukuran secara berulang-ulang, jadi secara semester dalam rentang waktu setiap 6 bulan sekali. Biasanya kita ukur lagi kondisi kualitas udara dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Itu semua diatur dalam sebuah dokumen RKL-RPL. Nanti saya perlihatkan. Nah, eh, dalam pemantauan lingkungan hidup, jadi ada beberapa hal di sini. Jadi dia digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi. Jadi ini kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Kemudian ada beberapa indikator untuk evaluasinya, misalnya penaatan, jadi ketaatan dari pelaku usaha, kemudian kecenderungannya bagaimana, tingkat kritisnya bagaimana. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya stop share dulu. Ini saya coba share satu. Oh, ini salah. Tunggu. Mana dokumennya ya? Oke, ini dia. Nah, apakah sudah kelihatan? Harusnya sudah. Iya, Pak. Nah, ini coba Pak. Ini satu contoh dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Ini punyanya Rumah Sakit Mata yang kami kerja 2022. Ada yang pernah lewat di sini? Di dekat mesinnya ada Sat Latif ini. Atau enggak ada kau pergi sembahyang di situ di Mbak Talasasi? sembahyang di situ di Talasasi. Setiap hari Pak lewat situ. Ada, Pak. Tiap hari. Ya, jadi ini kira-kira model rencana pengelolaan. Nanti ini saya share karena bagian dari tugas, cuma nggak apa-apa saya kasih muncul dulu. Nah, biasanya kita simpan di bab 2. Nah, kemarin dari dokumen AMDAL yang kami kerja di rencana Rumah Sakit Mata itu ada beberapa tahapan yang diidentifikasi jadi tahap pembangunan ini, misalnya mobilisasi tenaga kerja konstruksi yang ada beberapa dampak positif, peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan, dan sebagainya. Kemudian dampak negatifnya seperti timbulan limbah, penurunan kualitas udara karena debu, bising, dan sebagainya. Nah, ini semua yang dibuatkan nanti rencana pengelolaan lingkungan. Nah, ini ada beberapa. Di pematangan lahan ini terjadinya banjir dan sebagainya. Seperti itu. Ini saya kasih lihat contoh satu, misalnya untuk dampak kesempatan kerja. Nah, di sini bentuk pengelolaan yang kami usulkan waktu itu harus mengutamakan masyarakat lokal yang memenuhi kualifikasi, jadi di kecamatan terdampak. Jadi dalam hal ini Kecamatan Tamalan Ria. Jadi ada alokasinya di sini sekitar 30% dari jumlah tenaga kerja yang mau diterima. Jadi kalau ada 100 orang mau diterima, 30% itu harus orang Tamalan Ria, begitu. Jadi ada dampak ekonomi secara positif untuk masyarakat di sekitar. Lokasinya di mana? Nah, ini kami jelaskan seperti ini nih. Lokasinya di sini, pemukiman masyarakat ada dalam ini biasanya dipetakan. Kemudian siapa penanggung jawabnya, kontraktor pelaksana juga bertanggung jawab, pengawasnya siapa, penerima laporannya nanti siapa. Nah, kira-kira begini modelnya. Nah, ini sampai seperti ini ada prioritas utama warga terkena dampak langsung jadi 1-2 meter dari lokasi kegiatan. Yang ditanya dulu ada yang bisa jadi tenaga kerja konstruksi atau tidak. Begitu begitulah. Nah, kalau dampak-dampak negatif, misalnya kemarin
inilah misalnya. Jadi penurunan kualitas udara dari debu kendaraan. Di sini ada keberhasilannya bagaimana. Jadi debu itu tidak melampaui baku mutu. Di sini waktu itu kami usulkan bentuk pengelolaannya kendaraan bak terbuka itu wajib ditutup terpal. Makanya kalau kau biasa melintas di BTP atau di pintu depan BTP, semua truk itu pasti tutup terpal. Kemungkinan besar karena bentuk pengelolaan dari dokumen AMDAL seperti itu, kemudian ada juga jadi kewajiban dari mereka. Nah, ini kami usulkan seperti ini. Lokasinya di mana? Di sepanjang ruas jalan pengangkutan material. Nah, biasanya bentuk-bentuk pengelolaan seperti ini biasanya dipetakan lagi. Hampir semua dokumen AMDAL pasti punya. Nah, ini. Jadi di mana dipantau, di mana titik pengelolaannya, ini ada lengkap semua dengan titik koordinatnya di mana akan dilaksanakan. Yang bikin peta ini biasanya teman-teman kita yang pakai ArcGIS. Kalau kalian belajar sistem informasi geografis kah? Kayaknya enggak di? Mungkin yang dapat anak Jakon Tidak, atau Pak. anak Jakon mungkin yang dapat atau PBG kali. Tapi dasarnya pengukuran ini kan dari anu apa lagi namanya? Ilmu ukur tanah dan sebagainya. Nah, untuk membuat peta begini sumbernya dari aplikasi ArcGIS biasanya. Ada juga pakai Quantum GIS. Nah, biasanya setelah kita buatkan rencana pengelolaan seperti ini, kita buat lagi rencana pemantauan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, peningkatan kesempatan kerja tadi yang ada pengelolaannya itu, misalnya ini, kita buatkan lagi rencana pemantauan. Nah, tadi ada alokasi tenaga kerja lokal 30%. Di sini kita tulis lagi berapa, apa datanya, apakah betul 30%. Ini ada metode pengumpulan data, mengumpulkan data berupa perekrutan tenaga kerja jumlahnya bagaimana, apakah betul 30%. Nah, ini kita tulis di sini setiap berapa bulan sekali dilakukan pemantauan, pelaporannya berapa bulan sekali, penerima laporannya siapa, pengawasnya siapa. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini nanti kewajiban dari Rumah Sakit Mata Makassar selaku pelaksana serta kontraktornya. Jadi hati-hati kok nanti kalau jadi kontraktor, cek dulu dokumen amdalnya proyekmu, berapa kali kok disuruh melapor. Kira-kira begitu ya. Semua dampak yang mungkin akan terjadi biasanya sudah disiapkan yang seperti ini dalam hampir semua proyek di Indonesia karena tidak mungkin keluar izin membangunnya kalau dokumen ini tidak selesai. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya stop share dulu. Aduh. Nah, ini faktor-faktor yang diperhatikan dalam RPL. Ini kalian sudah lihat tadi. Jadi jenis apa data yang dikumpulkan, lokasinya di mana, jangka waktu pemantauannya berapa, metode pengumpulan datanya bagaimana, itu lengkap semua. Biasanya lengkap semua dalam dokumen. Nah, ini bagan lalir saya skip saja lah. Nah, ini contoh peta pengelolaan tadi yang saya perlihatkan juga hampir sama. Ini punyanya teman di Cirebon. Jadi dia batasi juga seperti ini, di mana lokasi pengelolaannya ini ada batas-batasnya. Ini rencana pembangunan pelabuhan, jadi pelabuhan Cirebon. Jadi dia sudah batasi lokasi pengelolaan lingkungannya nanti di dalam batas tapak proyek ini nih nanti itu. Kemudian untuk pemantauannya, ini ada beberapa kualitas air yang rencananya dia pantau sama biota perairan. Ini kalau yang bintang ini dia buat batasnya sosial ekonomi, jadi masyarakat-masyarakat sekitar sini harus secara berkala kita pantau.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sambung lagi. Stop share dulu. Oke. Nah, seandainya kita di kelas, sekiranya ini adalah materi terakhir. Jadi bagaimana sih sebenarnya proses penyusunan AMDAL ini dari awal sampai akhir? Jadi prosesnya itu selalu dimulai dari kerangka acuan. Jadi kerangka acuan ini seperti dengan proposalmu. Jadi di sini semua nanti disepakati batas wilayah studinya, ruang lingkup kajiannya dan sebagainya. Kemudian dari sini baru masuk ke dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL. Nah, ini saya skip saja, bosan mau pasti lihat yang ini. Nah, secara umum kalau kita berbicara dokumen AMDAL eh, di Undang-Undang 32 tahun 2009 dia sebenarnya memuat 6 item. Jadi dokumen AMDAL itu ada kajian mengenai dampak rencana usaha kegiatannya, kemudian evaluasi kegiatan lain di sekitar lokasi, kemudian saran dan tanggapan masyarakat di sekitar lokasi. Ini biasanya bagian A, B, dan C ini masuk di dokumen kerangka acuan yang pertama. Dari sini kita sudah bisa batasi apa dampak yang terjadi, kita sudah bisa batasi batas wilayah studinya sampai di mana, baru masuk di dokumen yang kedua, AMDAL. Jadi AMDAL dengan ANDAL itu berbeda. Jadi AMDAL analisa mengenai dampak lingkungan hidup. Kalau A yang di sininya N, analisa dampak lingkungan, tidak ada M-nya, mengenainya hilang. Nah, kalau dokumen ANDAL itu dia memuat poin D dan poin E, jadi perakiraan serta evaluasi dampak yang terjadi. Kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan itu masuk di dokumen yang ketiga, dokumen RKL-RPL. Nah, jadi ini satu set dokumen AMDAL, jadi ada tiga, ada kerangka acuan, ada ANDAL, ada RKL-RPL. Jadi ini jangan sampai kalian kira AMDAL itu sama dengan ANDAL, jadi dia beda, AN dengan AM. AMDAL itu tiga dokumen, kalau ANDAL itu bagian dari AMDAL. Nah, kerangka acuan ini rencana kajian yang dituangkan dalam kerangka acuan, kemudian ANDAL ini analisa dampak lingkungan, jadi hasil kajian yang dalam bentuk dokumen, kemudian kesimpulan terakhirnya nanti di sini di RKL-RPL, yang dokumen yang tadi yang saya perlihatkan. Ini kerangka penyusunan secara umum, jadi rencana kegiatannya apa, rona komponen lingkungannya bagaimana. Biasanya dari sini kita sudah bisa identifikasi dampak yang timbul. Kemudian ini muncul dampak yang akan kita kaji, dievaluasi bagaimana. Kemudian ini batasan sampai dokumen formulir kerangka acuan. Dari sini biasanya kita masuk ke dokumen andal. Jadi di sini ada perakiraan dan evaluasi. Baru setelah kita perkirakan dan evaluasi, baru kita menyusun rencana pengelolaan dan rencana pemantauannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kalian bertanya berapa lama sih orang menyusun AMDAL? Jadi sepengalaman saya AMDAL itu disusun paling cepat 90 hari, paling lama itu 180 hari. Tapi ada juga yang 2 tahun tidak selesai-selesai, yang tergantung proyeknya. Cuma kalau di aturan maksimal 180 hari. Nah, dari mana ya hari itu muncul? Nah, dari bagian ini. Jadi tahap pertama dalam menyusun AMDAL itu adalah pengumuman dan konsultasi publik di masyarakat. Ini biasanya jangka waktunya 10 hari. Setelah itu kita menyusun dokumen kerangka acuan, kemudian dinilai. Siapa yang melakukan penilaian ini nomor 4, 5, dan 6 adalah instansi lingkungan hidup yang terkait. Jadi kalau misalnya kegiatan rumah sakit mata yang tadi itu yang saya perlihatkan, karena kegiatannya hanya di Kota Makassar, yang bertanggung jawab untuk menilai itu adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Nah, bagaimana kampus 2 kita di belakang BTP? Nah, karena dia perbatasan antara Maros dengan Makassar, dampaknya melibatkan dua daerah. Kampus kita di belakang itu AMDALnya diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
Nah, ada contoh lagi satu misalnya kalau ada pembangunan ruas jalan dari Pindrang ke Polman, karena Pindrang ini Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian karena Polman itu Provinsi Sulawesi Barat, dokumen AMDALnya itu diperiksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dia berdasarkan lokasi, jadi tidak mesti harus langsung ke kementerian. Jadi kalau Rumah Sakit Mata kemarin kita periksa dokumennya itu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Nah, setelah pemeriksaan formulir kerangka acuan ini dan disetujui, formatnya ini sama kalau kalian sidang proposal nanti. Jadi diperiksa, dibantai kiri kanan, ditanyai ya, sampai mana ruang lingkupnya, kenapa ada ini muncul dan sebagainya oleh tim-tim pakar. Biasanya setelah disetujui baru kita bisa menyusun dokumen andal dan RKL-RKL-nya. Ini setelah kita susun di poin nomor 7, tim penyusun mengajukan lagi ke instansi yang sama untuk menilai andal dan RKL-RPL-nya bagaimana. Ini seperti sidang hasil kalau di mahasiswa. Jadi di sini lagi kita diraca-raca biasa. Jadi poin 9, 10, 11, 12 ini dilaksanakan oleh instansi. Nah, setelah ini disetujui dan disepakati, baru diterbitkan nomor 14 atau A atau B. Jadi dia layak secara lingkungan atau tidak layak secara lingkungan. Jadi kalau AMDALnya tidak oke, tidak bisa dilanjutkan. Biasanya ada surat keputusan tidak layak lingkungan. Kemudian kalau oke, baru terbit yang nomor 14A, layak lingkungan. Nah, dari sini biasanya sudah bisa diumumkan kegiatannya. Sudah bisa urus izin membangun, sudah bisa urus izin operasi dan sebagainya. Jadi AMDAL ini eh, salah satu syarat untuk menerbitkan izin operasi dan izin membangun di Indonesia. Ya, hampir semua kegiatan pasti ada. Nah, kemudian untuk format dokumen, ini kalian boleh baca nanti. Kita mengacunya ke sekarang, ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Saya belum tahu ke depannya nanti apakah ada perubahan peraturan lagi. Cuma eh, pada dasarnya dia selalu ada kerangka acuan. Jadi ini semacam batasan kita untuk melaksanakan studi. Apa yang tercantum di formulir kerangka acuan itu biasanya ada tiga item, ada informasi umum, kemudian pelingkupan, metode studi apa. Jadi informasi umum ini isinya itu informasi proyek dan sebagainya. Pelingkupan ini isinya itu komponen lingkungan yang akan terkena dampak, kemudian ini metode studi yang akan digunakan nanti. Nah, kira-kira seperti ini. eh, Muatan dari informasi umum ada beberapa, penyusun AMDALnya siapa, rencana usahanya di mana, lokasinya di mana. Ini kira-kira formulir isiannya. Kemudian di pelingkupan biasanya kita cerita di sini banyak mengenai komponen lingkungan yang akan terkena dampak. Jadi kualitas udaranya bagaimana, airnya bagaimana, lalu lintasnya bagaimana dan sebagainya. Kemudian di sini juga kita membatasi wilayah studi. Kemudian di metode studi di sini kita mengajukan rencana pengumpulan dan analisis data serta perakiraan dampak yang akan kita gunakan. Jadi ada beberapa macam. Kemudian biasanya kita mengajukan juga metode evaluasi nanti yang akan digunakan. Mirip-mirip sama dengan proposalmu nanti, persiapan tugas akhirmu. Nah, setelah kerangka acuan tadi, kita sudah masuk ke dokumen andal, anggaplah sudah disetujui. Dokumen andal ini terdiri dari 7 bab. Ini sudah terformat di PP 22 tahun 2021. Jadi ada bab 1 pendahuluan, biasanya ini ringkasan dari kerangka acuan. Kemudian kita menjelaskan secara rinci rencana kegiatan yang akan apa dilakukan. Jadi di sini dijelaskan semua metode pengangkutannya bagaimana, jumlah tenaga kerja yang akan terlibat berapa, harus jelas semuanya. Di bab 3 biasanya kita jelaskan lagi kondisi rona lingkungan hidup seperti apa. Jadi penjelasan berulang dari kerangka acuan. Kemudian pelibatan masyarakat bagaimana, apa saran-saran dari masyarakat di sekitar lokasi. Kemudian batas wilayah studi dijelaskan ulang kembali. Nah, di bab 6 ini inti dari dokumen andal adalah perakiraan.
besarnya dampak yang akan terjadi di bab 6. Nah, ini kira-kira penjelasan-penjelasannya. Jadi ada beberapa. Nah, eh setelah kita menyusun dokumen andal, ini adalah dokumen RKRPL yang tadi formatnya itu dia cuma 4 bab. Jadi ada pendahuluan, ringkasan-ringkasan terkait dengan pengelolaan dan pemantauan. Kemudian di bab 2 ada rencana pengelolaan lingkungan hidup yang akan kita lakukan seperti yang saya perlihatkan tadi di dokumen RKLRPL. Kemudian ada matriks rencana pemantauan lingkungan hidup. Kemudian pernyataan komitmen. Nah, ini menarik. Di bab 4 itu, oh sorry, ini kenapa tertulis 5 nih? Tapi bab 4 itu ada komitmen dari penanggung jawab usaha kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dia lakukan. Jadi dia biasanya surat bermaterai. Nanti saya perlihatkan contohnya. Nah, ini tabel yang saya perlihatkan seperti tadi. Jadi format ini bukan saya yang karang-karang. Jadi format ini sudah ada dari kementerian. Modelnya seperti ini. Jadi semua dokumen AMDAL pasti modelnya sama. Karena formatnya sudah dibuat khusus oleh kementerian. Nah, ini contoh-contoh matriks. Kita kembali lagi dulu ke dokumen yang tadi. Nah, ya. Oke. Hmm. Oke, ini kembali ke dokumen yang tadi yang RKL-RPL. Saya perlihatkan dulu yang ini. Nah, di bab 4 surat pernyataan. Nah, jadi di sini biasanya semua proyek pasti punya surat pernyataan seperti ini. Kalau yang punya dokumen, baik punya dokumen AMDAL maupun yang tidak wajib AMDAL, yang UKLUPL itu pasti punya pernyataan seperti ini. Jadi semua pelaku usaha di Indonesia sebenarnya punya kewajiban itu untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Itu mereka tanda tangan biasanya di tas materai. Jadi sebenarnya bisa kau protes kalau ada kegiatan di sekitar rumahmu tapi ternyata dampaknya ke kalian, weh, bisa kau protes. Mereka rata-rata sudah punya tanda tangan seperti ini. Jadi bersedia melakukan perubahan pengelolaan pemantauan sesuai perubahan lingkungan dan sebagainya, bersedia dipantau akan yang timbul. Apabila kami lalai dalam melaksanakan pengelolaan, bersedia menanggung risiko ditimbulkan. Nah, ini kejam nih. Tapi itu kewajiban yang harus mereka lakukan. Jadi, at case ada beberapa kasus di Makassar proyeknya tidak jalan karena eh, AMDALnya bermasalah atau pengelolaan lingkungannya bermasalah. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi. Mungkin ada yang sudah kalian angkat juga di tugas yang pertama. Ada pertanyaan sampai di sini? Top share. Wah, nyenyak semua mi tidur buka apa gini? Gara-gara hujan tuh baru saya mendongeng di depan. Enggak, Pak. Oke, kita berapa orang lagi di kelas ini? 23. 23, Pak. Saya mau bagi kelas kita menjadi 4 kelompok. Nggak bertanya kok untuk apa? Apa yang tershare di kalian ini? Oh, contoh dokumen tahu seharusnya contoh dokumen. Ini bancaranya dikasih besar nih. Nah, jadi ini ada contoh dokumen AMDAL yang pernah. Apa yang tershare di kalian ini kah sekarang? Folder, Pak. Oh, cocok. Jadi ini saya punya contoh dokumen yang akan saya bagi ke kalian. Jadi ada 4 kegiatan gedung di sini. Sisanya nanti ini untuk anak-anak di TKS sama Jakon. Nah,
Ini ada AMDAL Makassar Government Center and Service tahun 2022, Rumah Sakit Mata 2022, kawasan wisata Atakai di Wajo ini gedung dan sarana olahraga. Kemudian ini perumahan, ada ruko dan sebagainya. Nah, saya mau kalian bagi 4 kelompok, masing-masing kelompok dapat satu dokumen seperti ini. Di dalam folder ini, apa yang tershare sekarang? File PDF. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, di dalam folder itu masing-masing sudah ada formulir kerangka acuan, dokumen andal, dokumen RKL RPL. Nah, masing-masing kelompok nanti review dokumen ini semua, dibuatkan dalam PowerPoint. Kemudian nanti kita persentase di pekan ke-15 dan ke-16. Satu pekan itu 2 kelompok, satu pekan 2 kelompok. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Nah, jadi harapannya adalah eh, kalian bisa tahu bagaimana sebenarnya modelnya dokumen AMDAL di dunia kerja atau di luar kampus. Sebenarnya bagaimana modelnya, apalagi spesially untuk kegiatan gedung. Karena ketika di proyek nanti kalian tidak akan pernah menyusun AMDAL karena yang menyusun itu yang konsultan yang punya lisensi dari kementerian. Tugasmu nanti di proyek adalah memahami isi dari dokumen AMDAL seperti ini karena ada kaitan yang harus kau lakukan nanti ketika melaksanakan pembangunan gedung. Misalnya apa yang harus dan tidak harus saya lakukan dalam sisi lingkungan. Jadi misalnya ada kewajiban untuk menyiram atau membuat ruang terbuka hijau sekian meter persegi itu biasanya dituliskan di rencana pengelolaan. Nah, kalau kalian tidak pernah lihat dokumen AMDAL nanti bingung kok di proyek sebenarnya bagaimana sih yang harus saya lakukan begitu. Makanya tujuannya begitu. Pertanyaannya siapa mau bagi kelompoknya saya atau kalian? Kita, Pak. Oh belum. Oh, saya kira ada kelompokmu dari mata kuliah sebelumnya itu mau saja lagi. Eh Kalau begitu nanti coba saya bagi kelompoknya. Jadi kalau 23 bagi 4 berarti ada satu kelompok yang kurang deh. Iya, Pak. Ada yang 5. Aduh. Oke. Saya tidak ada mau bertanya bagaimana model paparannya nanti, Pak. Nah, itu yang saya tunggu dari tadi. Tunggu nah. Oke. Tunggu saya buka dulu contoh paparannya. Nah, ini dia. Saya share dulu. Jadi secara umum nanti isi dari paparannya adalah deskripsi ringkasan dari rencana kegiatan, kemudian ringkasan dari kondisi lingkungannya bagaimana, kemudian ringkasan dari dampak lingkungan yang akan terjadi, kemudian bentuk-bentuk pengelolaan sama pemantauan yang akan dilakukan. Nah, kan di dalam dokumen itu semua sudah lengkap nih, sisa dibaca, petanya sudah ada, sisa dipindahkan, sudah lengkap semua. Kemudian contoh PPT-nya itu ada yang kelas lain buat, tapi jangan aku dikasih lihat anunya kelas lain di. Nah, ini mau saja. Ini mau dulu. Nah, ini ada contoh PPT. Tershare nih, Kak? Nah, ini contoh PPT pembangunan Bandar Udara di Jemaah. Ini yang saya pakai rapat di Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup waktu itu. Kalian, ini contoh ini tetap nanti saya share ke kalian. Cuma
tidak perlu mau kau bikin selengkap ini karena ini lengkap sekali saya buat ada 66 slide. Nanti tidak selesai ke 2 jam kalau kau bikin 66 slide juga. Jadi ini pelaksana studi AMDALnya siapa, kemudian deskripsi kegiatannya apa, lokasinya dijelaskan apa, ada pertanyaan yang tinggal aku kasih muncul. Kalau gedung nanti jelaskan berapa lantai, lantai bangunan berapa lantai bangunan, kegiatan lain di sekitarnya apa. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian kondisi lingkungannya, ini komponen kegiatan penyebab dampak, bolehlah. Nah, jadi silakan nanti review ini contohnya, tapi ini contoh yang paling lengkap. Tidak perlu selengkap inilah, minimal 4 poin tadi memenuhi ini. Ada pertanyaan? Siapa tahu ada mau ganti, tidak mau kan, Pak? Gedung muka tadi itu yang bendungan Karaloen, tidak apa-apa, aku kasih kok juga dokumen bendung. Ya, ini dampak-dampak yang terjadi ya, ringkas-ringkas seperti ini. Batas wilayah studinya sampai mana? Makanya harus kerja tim ini, tidak bisa satu orang yang kerja. Jadi ada yang review dokumen andalnya, ada review dokumen RKL-RPL-nya. Kira-kira begitu deh. Any question? Kalau di kelas berapa ini kah Nurul Makfirah? Kelas 3B ya? Nah, di kelas sebelah itu mereka pas-paski 20 orang, jadi satu kelompok 5 orang. Ya, kalau kalian 23 berarti ada 3 kelompok yang 6 orang. Nanti saya share ke ketua kelas pembagian kelompoknya serta link dokumennya, jadi bisa di-download. Boleh begitu? Ya, Pak. Oke. Nanti kalaupun ada yang kalian mau diskusikan, boleh japri ke saya, enggak apa-apa. Boleh kita diskusikan sama-sama untuk tugas yang ininya. Ih, jadi saya coba. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen ulang tadi yang belum ada. Ahmad Maulana, ada Mika? Hadir Pak Ahmad Maulana hadir. Mana? Coba kasih nyala kameramu, yang mana wajahmu? Jangan sampai temanmu yang lain. Oke. Alan Grifsian Samudra.